Bung Rocky, saya lihat dari kejauhan udah mulai sebagian hutannya mulai gundul-gundul dikit nih ya. Ini banyak orang yang merasa apa ya, melihat foto-foto rumah Anda kemudian dari kejauhan mulai gundul gitu diterabas oleh traktor, banyak orang yang sedih juga gitu, dan saya sendiri yang berkali-kali ke situ jadi bisa membayangkan betapa saya juga akan kehilangan nih suasana hijau itu. Tapi sebelum Anda ngomong ini, kita mesti ingatkan bahwa ini cuma selingan karena banyak orang pengen update, pengen tahu update-nya seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara urusan rumah itu rumah di Sentul Anda sibuk cuma ngurusin itu, lupa lagi memberikan kritik terhadap pemerintah. Kalau rumah Sentul ini selingan doang, ini semacam politeikniknya di situ. Tapi kritik tetap jalan. Ya memang itu tinggal 50 meter tuh apa namanya bulldosernya. Tapi dia lagi berhenti di situ istirahat. Mungkin ada perubahan pikiran Sentul. Tapi tetap ini kasus akan berlanjut. Dan saya justru saya gembira nih karena dalam 2 hari ini saya dapat, kan ada cebong-cebong bilang saya mau dipenjara dan rumah saya akan digusur, akan tinggal di pinggir jalan. Nah ini saya justru dalam 2 hari ini saya dapat tawaran kira-kira, coba saya ingat ya, 16 rumah dari teman-teman yang silakan bro, lu pakai rumah gue nih. Jadi ada 16 rumah saya punya sekarang nih. Terus dapat ini ajaib nih. Ada satu villa besar juga ditawarkan di daerah Puncak oleh seorang musisi top. Nah, bisa ditebak-tebak tuh. Oke. Bro, lu pakai nih tempat gue nih, suka-suka lu. Kalau digusur. Jadi udah berapa tuh? 16, sudah 17 kita. Terus apartemen kira-kira 4 apartemen udah disiapin buat evakuasi saya juga dari teman-teman. Lalu ada pengembang, ini lucunya, ada pengembang, dia punya pengembang daerah Bogor situ. Dia bilang, ini ada 2 rumah couple, tapi rumah sederhana Pak Rocky, pakai aja Pak Rocky. Jadi dalam 2 hari saya udah punya 37 unit rumah. Jadi nggak ada soal gituan. Itu menunjukkan Bang, bahwa ya orang bersimpati. Tapi saya selalu jawab bahwa ya itu terima kasih. Tapi saya biasanya tidur di hutan, jadi kalau nenda pun saya udah biasa tuh. Saya pernah tidur di kandang sapi, kandang yak di ketinggian 4.000 meter di Himalaya tuh, di atas kandang sapi. Jadi bukan itu soalnya, tapi saya terima kasih, simpati. Dan sekaligus melalui forum FNN, saya berterima kasih pada para wartawan karena terus merawat isu ini. Juga kelompok-kelompok yang ingin camping di sekitar rumah saya, para pegowes, bikin mojambore, terus jawara dari Banten hubungi saya. Tapi saya mau katakan bahwa kita ingin agar supaya kasus ini diperlihatkan secara publik bahwa ada penguasaan tanah yang curang itu. Dan saya masih dibully sebagai orang yang monopoli. Jadi kemarin konferensi pers itu menunjukkan bahwa ada 6.000 orang yang juga nasibnya sama seperti saya. Terhadap mereka seharusnya Sentul City memikirkan itu. Saya bahkan bisa tawarkan, silahkan gusur rumah saya kalau Sentul City butuh itu, tapi jangan gusur kampung di bawah saya, itu ada 6.000 orang. Kalau saya masih bisa pindah-pindah, saya banyak dapat rumah, justru jadi berlebih rumah saya tuh. Nah, yang mereka yang di bawah itu kekurangan rumah dan tanaman yang digusur, tanaman singkong yang mereka jual sehari-hari, salak, kebun salak mereka itu digusur, pohon yang menjadi hak burung untuk bersarang juga digusur. Jadi Sentul City ini menggusur bukan sekedar bangunan fisik, tapi juga satu ekosistem yang digusur itu. Hak air untuk jernih jadi terganggu, hak ulat untuk manjat-manjat kembang terganggu, lebah yang biasanya bikin madu di rumah-rumah penduduk juga hilang. Jadi kita mesti lihat ini satu paket yang kita ingin agar supaya negara paham ini bukan sekedar soal Rocky Gerung versus Sentul, tapi lingkungan hidup versus korporasi yang rakus, dan itu membahayakan membahayakan kehidupan sosial kita dan kehidupan kemanusiaan kita. Itu sebetulnya intinya. Mendengar cerita Anda, banyak sekali orang yang menawarkan rumah, villa, sampai apartemen tadi. Saya tiba-tiba menjadi lega dan gembira. Bukan ini persoalan karena Anda ya,
tapi lebih pada bahwa di tengah bangsa Indonesia ini, di tengah ada keserakahan dari pengembang yang kemudian diduga banyak ada kekuasaan di balik itu, tapi ternyata kesetiakawanan sosial, gitu, solidaritas di tengah masyarakat kita itu masih sangat luar biasa, begitu ya. Itu yang saya kira menggembirakan dan melegakan saya. Iya, karena itu saya sebetulnya berharap Sentul City punya pikiran yang sama, kalau nggak dungu. Kan Sentul City bisa bilang, oke, kami udah akumulasinya udah panjang, udah banyak betul kekayaan kami. Kami ingin agar supaya rumah-rumah penduduk itu dikonservasi. Jadi semacam ekowisata baru yang standarnya betul ada perumahan rakyat gitu kan. Nah, saya bisa lakukan itu, membantu buat arsitekturnya. Kan saya paham arsitektur lingkungan kan. Jadi Sentul City nggak perlu sewa arsitek lah. Gua lakukan itu tuh demi rakyat di bawah situ tuh, dengan ongkos menggusur rumah saya nggak ada soal, rumah saya digusur tuh nggak ada problem buat saya, tapi saya mencintai lingkungan ini karena saya udah lama bersama-sama dengan rakyat Bojongkoneng, dan mereka selalu setiap kali saya lewat menyapa hal yang meminta tolong. Baru kemarin mereka terbuka ketika hari Asar datang, mereka baru legah, akhirnya mereka bisa mengucapkan segala macam kejahatan Sentul City sebetulnya menggusur dan tinggal menyisahkan macam-macam yang ada di konferensi pers kemarin. Jadi rakyat akhirnya dapat kelegaan dengan melalui Haris Asar, karena Haris bukan sekedar pengacara hukum, dia pengacara hak asasi manusia. Jadi terbuka outlet itu. Jadi sekali lagi harusnya Sentul City berpikir dia mesti justru kasih CSR-nya untuk merawat hutan. Dia bikin, pakai aja model saya bikin hutan kecil di sini kan. Itu baru dia bisa dapat Kalpataru nanti. Bukan nanti dia berhadapan dengan Lokataru, kantor hukumnya Haris Asra. Oke, jadi saya kira ini begitu mendengar cerita Anda, saya kira akan ada yang kecewa. Karena soal ini kan katanya ini paling-paling ini ya juga cebongan ini yang menyatakan bahwa paling-paling nanti Anda akan nangis-nangis minta tolong pada Pak Jokowi gitu supaya tanahnya nggak digusur gitu. Ternyata Anda malah gembira. Ini saya kira membuat para cebong kecewa dengan sikap Anda. Iya, cebong yang kurang rumah. Hari ini saya punya 37 rumah potensial buat mereka yang nggak punya rumah. Saya kasih tuh. Saya akan bilang saya kelebihan sumbangan, jadi saya mau kasih ke mereka aja itu. Kan mesti begitu. Dengan cara itu saya membantu mereka supaya nggak terus-menerus menjilat Pak Jokowi gitu kan. Itu kan mau jadi komisaris buat segala macam. Jadi silahkan datang ke sini. Saya kelebihan sumbangan, nanti saya bagi-bagi ke para cebong. Supaya mereka ikut gembira. Nah, satu lagi kegembiraan saya adalah bahwa janji Allah itu benar, bahwa katanya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Kalau ini bukan kemudahan lagi dong kalau ada sampai 37 rumah yang ditawarkan ini. Dan hari ini saya yakin masih akan bertambah ya tawaran itu ya. Iya, jadi kita bisa minta tolong negara untuk mendistribusikan. Kebanyakan sumbangan saya. Oke, mau lagi sekarang pindah ya, karena seperti janji kita jangan waktu kita dihabiskan dengan persoalan rumah Anda, dan bukan persoalan sih karena kita jadikan itu politainment tadi ya jadinya. Ini berkaitan dengan saya jadi tiba-tiba kasus ini mengingatkan saya pada judul sebuah film yang Kejar Ladaku Kau Kutangkap. Kalau ini bentangkanlah spanduk dan kau kuciduk gitu. Karena kemarin kan beberapa hari 2 hari atau kemarin saya lupa, ketika sejumlah mahasiswa ini membentangkan semacam poster, ya belum spanduk lah, poster kecil ketika Pak Jokowi berkunjung ke UNS Solo, tiba-tiba mereka diciduk oleh aparat keamanan. Dan setelah saya perhatikan sebenarnya spanduk posternya itu biasa-biasa aja gitu, minta benahin KPK. Nah, ini jadi menarik karena ini jadi pola kelihatannya udah mulai pola baku. Sebelumnya di Blitar ya, ada peternak yang minta harga jagung bisa dibuat wajar buat para mereka. Nah, mereka juga ditangkap oleh polisi. Saya jadi bingung nih, kalau kita nonton film Amerika gitu, biasanya FBI atau pasukan Secret Service itu nangkep orang yang kelihatan misalnya tangannya ke dalam ini karena dikira senjata. Kalau ini kan udah jelas spanduk ada tulisannya gitu, kenapa masih ditangkap gitu? Waduh, saya bersimpati pada Pak Jokowi sebab beliau lebih parah dari saya. Saya mau digusur oleh korporasi, mau diusir oleh Sentul City. Pak Jokowi pulang ke rumahnya sendiri, diusir oleh warganya sendiri. Oh, ini lebih gila nih. Wah, ini benar-benar absurd.
Kan mahasiswa itu warga Solo mengusir Pak Jokowi yang adalah bekas wali kota Solo, dan dia ini betul-betul satu info yang lebih tainment lagi nih. Yeah. Presiden pulang kampung diusir oleh warganya. Itu kan mestinya jadi headline kan. Dan itu yang betul-betul menunjukkan bahwa penggusuran ada di mana-mana, bukan saya aja digusur rumahnya, Jokowi bahkan diusir gitu. Sebetulnya begitu kalau dibikin drama kecil gitu, bahwa kau pulang kuusir. Jadi tinggal kita cari kenapa Pak Jokowi diperlakukan begitu, kan itu sebetulnya intinya. Nah itu artinya kita membaca ada aktivitas masyarakat sipil yang lolos dari ada kan pengamat masyarakat sipil ini apa watch itu ya, Civil Society Watch ya. Ya, Civil Society Watch yang diolah oleh para coro itu kecolongan. Kan rakyat Solo melalui mahasiswa akhirnya mengucapkan kritiknya melalui spanduk-spanduk itu. Jadi penolakan pada Pak Jokowi itu harus dibaca sebagai penolakan konseptual berdasarkan pemetaan di Solo sendiri. Kan mahasiswa pasti bikin pemetaan dulu kan, bahwa oke, ini publik Solo tidak menghendaki berbagai kebijakan dari Presiden Jokowi yang berasal dari Solo. Lalu terucap melalui spanduk itu. Nah mestinya itu yang jadi bahan perundungan tuh, bukan menangkap, bukan segala macam itu. Ya, itu sekaligus kecolongan nih Corok TV ini, CSW, sialan junjungan kita justru diolok-olok di rumahnya sendiri. Itu sebetulnya. Ya. Itu akibat dari sebetulnya ini nggak ada soal personal kan, Pak Jokowi kan datang ke situ sebagai presiden, maka dikritik oleh spanduk, bukan sebagai warga Solo atau yang punya rumah di Solo. Kita bedain antara Pak Jokowi sebagai penduduk Solo dan Pak Jokowi sebagai presiden RI. Jadi itu musinya tuh. Jadi jangan tersinggung Corok TV ini kalau junjungannya itu diusir dari rumahnya sendiri. Pulang kampung diusir. Ya, pulang kampung disambut dengan spanduk dengan poster. Iya itu. Ya. Tapi itu biasa, mesti dianggap betul-betul justru Pak Jokowi mesti paham bahwa ada kritik yang bahkan sangat mendasar datang dari kampungnya sendiri. Kan itu pelajaran demokrasi. Saya kira Pak Jokowi mulai mengerti itu, dan beliau saya kira sudah membeli beberapa buku dasar tentang demokrasi dan public opinion. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa aparat keamanan ini nggak belajar dari kasus mural gitu ya? Karena kan kasus mural itu sebenarnya mural itu biasa-biasa, tapi kemudian menjadi heboh itu karena sikap represif dari petugas keamanan. Dan saya lihat kalau isi dari poster atau spanduk yang dibentangkan di kasus di Blitar, kasus di UNS ini, di UNS Solo, ini sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Dan saya kira kalau ini dibiarkan berlalu, beritanya nggak akan sebesar ini. Tapi karena justru ada penangkapan itulah, kemudian beritanya menjadi besar. Ini karena kekuasaan nggak punya cara untuk bernarasi. Kan mahasiswa pakai narasi begitu. Mestinya intelijen udah bisa antisipasi kan. Lalu intelijen bikin spanduk tandingan itu. Jadi terjadi percakapan antar spanduk. Kan Pak Jokowi bisa turun dari mobil terus pasang spanduk juga kan. Itu namanya keakraban. Jadi Pak Jokowi sambut spanduk mahasiswa juga dengan spanduk yang udah disiapkan. Pak Jokowi tentu lebih mampu untuk mengantisipasi bahwa akan ada spanduk. Bisa bikin beberapa versi lah supaya selalu di mobil Pak Jokowi jangan tas bansos doang yang ada di situ buat siap-siap dilempar. Spanduk juga disiapkan supaya terjadi pertandingan spanduk antara presiden dan rakyat. Itu lebih menggembirakan. Ini bisa serius. Kalau nggak bisa bikin kalimat, saya bantuin bikin kalimat buat istana. Atau sebenarnya bisa dilakukan seperti ketika Pak Jokowi berkunjung ke NTT pada waktu itu, ada masa yang berteriak 3 periode, dan Pak Jokowi berhenti dan kemudian memberikan jaketnya kepada si orang yang berteriak 3 periode gitu. Kalau ini mahasiswanya kemudian diberi jaket Pak Jokowi, saya kira ini bakal keren banget itu. Iya, itu yang namanya happening art di dalam ilmu estetika, happening art. Jadi Pak Jokowi bisa siapkan joke, bisa siapkan kejutan itu. Turun aja kan, kalian mau apa sih? Mau 3 periode atau 3 kotak bansos? Kan bisa begitu sebetulnya kan. Jadi lebih mudah kita sebetulnya untuk berbicara tentang keakraban perwakilan negara kalau nggak ada semacam ancaman. Jadi semakin diancam, mahasiswanya semakin nekat buat bikin poster lebih gede lagi. Itu yang nggak dipahami oleh presiden atau oleh pembisik-pembisiknya yang dungu itu kan.
Kan mestinya ada kegiatan lain yang disebut counter culture, dan itu yang harusnya disiapkan oleh istana. Jadi istana ini nyiapin hal yang sekedar standar, nanti ada amplop dilempar-lemparin, bukan itu. Harusnya ada pamflet atau sebut aja ada teks pidato presiden yang udah dibikin bagus itu oleh stafnya, itu juga yang dilempar-lemparin ke mahasiswa supaya mahasiswa berebut, wah ini Pak Presiden ternyata udah bisa bikin teks yang bagus ya, kan begitu. Itu jadi percakapan. Tapi saya lebih cocok mobil presiden itu siapin beberapa spanduk pendek atau bendera atau ya plakat-plakat supaya itu yang dipamerkan ke publik, sehingga terjadi perang mural, perang spanduk antara istana dan rakyat. Itu justru akan menarik turis, karena belum pernah di dalam sejarah dunia ada perang spanduk antara penguasa dan rakyat. Saya kira ini Pak Jokowi mulai kehilangan sikap genuinnya dulu ya, ketika beliau masih jadi wali kota di Solo, yang katanya luar biasa sekali bisa bercakap-cakap terhadap para pemprotesnya gitu dengan santai, bisa makan siang. Sekarang yang terjadi malah mengerahkan para aparat keamanan untuk menangkapi para pengunjuk rasa. Sebenarnya bukan pengunjuk rasa ya kita sebut itu. Mereka sekedar apa ini namanya? Happening art saja lah ya itu ya. Happening art, ekspresi sesaat, yang juga mahasiswa itu kan cuma nunggu reaksi doang. Dia kan nggak sungguh-sungguh juga. Iya. Ada juga, mahasiswa itu selalu punya dua kegiatan. Kegiatan akademis yang ketat secara metodologis, dan kegiatan humoris yang memang itu watak dari mahasiswa. Kan itu yang mestinya dibaca oleh istana. Ini istana memang nggak punya ensiklopedi tentang apa namanya hidup sebagai mahasiswa dengan kegembiraan politis gitu kan. Itu soalnya. Ya. Nanti dia omongin di kantin-kantinnya kan, ya kita kerjain dia dan kita ditangkap, hore enak berita lagi itu. Begitu aja. Kita semua pernah lakukan itu. Sambil main gaple dia ledek-ledek presiden kan. Dan itu hal standar di dalam kehidupan kehidupan bermartabat ya begitu, kehidupan demokratis ya itu. Apalagi mereka tahu gimana dulu Pak Jokowi ngundang-undang pendoponya untuk bercanda-bercanda, kok sekarang pakai jarak sih, kira-kira begitu. Ngeyel-ngeyelnya Mas Yosolo tuh. Ya. Jangan-jangan mereka berpikir Pak Jokowi kalau bagi sembako nggak perhatiin prokes, tapi kalau diunjuk rasa tapi prokes banget gitu. Jaga prokes banget. Iya. Itu umpan-umpan begitu, namanya umpan-umpan lambung itu yang mesti bisa dibaca oleh tim presiden. Itulah. Oke, Bung Rocky. Jangan lupa kalau hari ini, saya kira mungkin Anda butuh sekretaris untuk membuat daftar sumbangan ya, sumbangan rumah. dan mereka rupanya banyak juga salah paham ya, dikira Anda begitu rumah di Sentul ini digusur, Anda langsung jadi homeless gitu. Yang terjadi sementara ini home alone. Tapi sekarang enggak home alone ya. Ya, di dalam rangka home alone ini, sekaligus saya ingin minta ini saya kemarin dapat banyak kiriman, buah lah, minuman dari emak-emak itu, dan saya nggak tahu dari siapa itu. Jadi tolong emak-emak dalam seminggu atau 2 minggu ini jangan kirimin dulu buah atau bahkan ada kue enak dikirimin ke saya. Karena nggak ada orang di rumah saya gitu kan. Dan, nanti dia rusak. Jadi maaf, saya senang sekali dapat banyak kiriman makanan dari mama. Ada yang kirimin pempek, ada yang kirimin makanan Manado. Dan jadi jangan dikirimin dulu karena pembantu saya nggak ada. Saya sering kali ngurus sendiri. Jadi jangan mengirimkan dulu karena itu merepotkan petugas-petugas parkir di atas, dan petugas parkir itu bukan tugas seperti saya, itu sekitar rumah saya banyak restoran. Tapi mereka sering bilang ini ada titipan nih. Begitu kira-kira. Ya tapi kan bisa Anda distribusikan ke tadi itu kan ada 90 kakak atau 6.000 yang butuh Bung Rocky. Ya kemarin saya bagi-bagi kue karena kuenya kebanyakan tuh datang dari. Terima kasih ya. Oke. Dan jangan mama doang, mbak juga. Yes. Ini kelihatannya kok apa banget gitu sih kalau kalau Anda bilang mak itu kelihatannya kayak hopeless banget sih gitu. Pasti ada. Iya, karena ada mbak yang protes, kok Pak Rocky mak melulu. Iya, mbak juga. Itu maksudnya. Ya, dan semua mereka adalah teman sahabat yang sekarang kalau saya nggak kenal, tapi berupaya untuk memberi moral support dari itu. Terima kasih.
Jadi sekali lagi jangan bergerombol dulu, juga mereka yang punya masa nanti mungkin ada Haris Ashar akan atur happening art yang menggembirakan. Karena banyak orang yang ingin segera bikin benteng di rumah saya. Padahal saya tuh setiap hari tidur aja sendirian, takut dong, enggak lah. Jadi kalau saya tinggalkan juga, biarin aja, mau digusur aja. Kan nggak mungkin saya jaga apa namanya itu bulldozer itu. Tapi saya tahu mandor bulldozer itu juga mengerti bahwa dia cuma disuruh. Dan kadang-kadang mungkin dia harus membogokkan bulldozernya supaya nggak terlalu terlihat. Wah, nanti saya bilang, nanti kan ada beberapa teman yang menganggap bahwa, oh Pak Mandor itu sebetulnya nggak ingin disebut dungu juga karena dia cuma disuruh. Saya berterima kasih pada teman-teman di sekitar Bojongkoneng yang juga para mandor, petugas bulldozer yang paham bahwa dia hanya disuruh oleh kekuasaan yang besar. Bahkan kita lagi cari tahu siapa sih sebetulnya lawyer paling hebat yang ada di belakang Sentul City. Jangan-jangan juga mantan napi atau mantan koruptor, kan banyak begituan, tapi itu biarkan Lokataru bersama Haris Ashar melakukan investigasi legal. Jadi sekali lagi juga buat teman-teman wartawan itu, karena saya kira ini kan banyak juga teman-teman yang setiap hari mengintai bagaimana kegiatan, dan mereka mungkin berharap nanti mendapatkan foto yang sangat epik gitu. Mereka membayangkan Anda berdiri di depan produser seperti peristiwa di Tiananmen gitu. Itu nggak akan terjadi ya, Bung Rocky ya. Gitu. Jadi santai aja, santai. Update akan diberikan setiap hari melalui FNN Channel. Tapi ini update kecil doang, tetap inti kita adalah berupaya untuk menggusur rumah kekuasaan yang otoriter. Kalau rumahnya demokratis kita rawat bersama. Tapi rumah otoriter dari kekuasaan harus kita gusur demi keadilan dan menegakkan NKRI. NKRI harga mati. Harga mati. Yes. Kami Pancasila. Ya. Semua harus Pancasila. Yes. Oke, Bung. Thank you. Yes.